Selamat datang, salam sehat semuanya. Selamat datang di channel The Everyday Trade. Kali ini saya akan menganalisa beberapa saham yang dapat menjadi watchlist untuk minggu depan. Yang pertama yakni BBKP. Pada Jumat kemarin BBKP ditutup dengan harga yang sama dengan harga opennya, yakni di harga 595, yang menyebabkan terbentuknya candle doji. Biasanya jika terbentuk candle doji menandakan pasar sedang bingung untuk kemana arah harga selanjutnya. Lalu untuk target kenaikan, yang pertama ada di harga 625 yang menjadi resisten dari 4 Maret. Juga area ini menahan beberapa kenaikan BBKP kemarin. Saat menyentuh harga ini langsung turun sehingga membentuk seperti jarum-jarum. Lalu untuk yang kedua, target kenaikannya berada di harga 660 yang merupakan resisten dari harga 6 Agustus. Saat menyentuh harga ini langsung turun ARB pada hari itu 6 Agustus. Lalu jika harga 660 ini dapat tertembus, kemungkinan besar akan rally ke harga 720 yang merupakan resisten dari tanggal 22 Desember 2020. Jika ini masih bisa tertembus sehingga menutup gap yang ada di sini, gap pada akhir Januari, maka kemungkinan harga BBKP bisa rally hingga harga 845. Jika kita melihat lebih detail lagi untuk BBKP, kita berpindah ke time frame 4 jam. Di sini dapat kita perhatikan adanya pola triangle sangat cukup rapi, bisa dibilang cukup rapi. Jika pada minggu depan BBKP pergerakan harganya dapat menembus ke atas dari symmetrical triangle ini, maka kemungkinan besar akan dihadapkan dahulu dengan dengan resisten pertama di harga 625 yang merupakan target pertama dan apabila bisa tertembus maka target kenaikan selanjutnya berada di 660. Begitu juga apabila bisa tertembus lagi maka berada di harga 720. Akan tetapi jika pada perdagangan minggu depan harga malah turun jebol ke bawah dari pola symmetrical triangle ini, maka harga masih tetap berada di daerah support yang tadinya menjadi resisten cukup lama, berkali-kali dicoba ditembus dari bulan Februari hingga bulan Maret dan akhirnya menjadi support. Tetapi jika masih tertembus maka support selanjutnya berada di harga 560. Jika tertembus ke bawah ini maka bisa dibatasi dulu untuk kerugiannya atau bisa di cut loss terlebih dahulu. Untuk analisa yang kedua, di sini ada SMA. SMA mengalami penurunan yang sangat drastis dari harga resistennya 2300. Dia tidak kuat menembus dan confirm, malah turun hingga menembus harga psikologis di 2000 yang sekarang berada di harga 1930. Untuk SMA ini memiliki resisten yang cukup kuat di harga 2300, sekitar harga 2300 yang dari Februari kemarin
jadi resisten dan 2 kali coba tembus tapi tidak bisa. Lalu untuk penurunannya, target pertama penurunannya berada di sekitar harga 1800. Jika teman-teman ingin spec buy, mungkin bisa beli di harga 1800 karena merupakan sempat menjadi support satu kali di sini, lalu menjadi resisten beberapa kali, dan juga saat resisten ini tertembus sempat ada konsolidasi di sekitar harga 1800. Maka jika teman-teman mau spec buy bisa di sekitar harga ini 1800. Akan tetapi jika saat menyentuh harga 1800 SMA masih melanjutkan turunannya, maka target penurunan selanjutnya berada di 1590 atau sekitar 1600. Mengapa tidak di 1735? Karena harga 1600 ini, sekitar harga ini menurut saya lebih kuat karena beberapa kali konsolidasi menjadi resisten di harga di tanggal 12 November 2020 hingga akhirnya tertembus, lalu sempat menjadi resisten juga di bulan April Mei lalu. Lalu jika harga ini masih tertembus, masih ada satu support lagi yang menurut saya sangat kuat, yakni support trendline-nya. Support trendline ini jika kita lihat lebih jauh lagi sudah menahan penurunan SMA dari Juni 2020. Bisa dilihat di sini, setiap harga mengenai support trendline-nya ini, harga mantul kembali ke atas, berada di sekitar trend ini. Dan menurut saya ini sangat kuat karena penurunan ini bisa tertahan beberapa kali. Maka dari itu, jika SMA pada minggu depan atau 2 minggu lagi mengalami penurunan, maka kemungkinan penurunannya bisa melanjutkan dari mengenai support trendline-nya ini. Untuk MACD dari SMA sendiri sangat bisa dibilang tuh sangat tajam mengarah ke bawah. Maka dari itu, untuk teman-teman yang ingin masuk SMA bisa dipertimbangkan dulu untuk spec buy di harga 1800. Saya tidak menyarankan untuk beli di sekitar harga 1900 karena kurang adanya support-support yang dapat menahan pergerakan harga. Untuk analisa yang ketiga, di sini ada bank atau BANK. Dari chart di sini dapat terlihat dengan jelas adanya pola ascending triangle dengan support trendline-nya yang cukup kuat menahan harga di akhir Juli hingga awal Agustus, dan lalu rebound dengan kenaikan harga yang cukup tinggi, akan tetapi tidak bisa melewati resistennya yang berasal dari pertekan April kemarin di harga sekitar 3.900. Setiap berusaha melewati resisten ini, dia kembali turun ke bawah sudah 2 kali. Saham ini dapat diperhatikan karena jika
pada perdagangan minggu depan mengalami sedikit koreksi, lalu saat mengenai support trendline-nya dia memantul. Jika bisa melewati harga 3.900 dan confirm tertutup di atas resisten ini, maka kemungkinan besar saham bank akan rally. Ini dari analisa pertama. Lalu jika kita melihat lebih jeli, ternyata di sini ada pola yang bisa disebut dengan cup and handle. Di sini cup, di sini cupnya, lalu di sini handle-nya. Dari pola cup and handle ini kita bisa memperhatikan ketika saham bank ini menembus neckline-nya, dia memiliki volume yang sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata pergerakan volume sebelumnya. Ini bisa dibilang sangat tinggi. Lalu diikuti juga dengan kenaikan harga yang cukup signifikan. Akan tetapi kembali lagi terkena resisten di harga 3.900, lalu memantul dan dan penurunannya berada di sekitar neckline-nya. Ini bisa dibilang cup and handle yang sangat bagus. Tetap bagi teman-teman yang mau spec buy, mungkin bisa spec buy di sekitar harga neckline-nya ini. Akan tetapi jika pada pergerakan minggu depan BANK melanjutkan penurunannya dan melewati harga 3.300, bisa teman-teman untuk cut loss terlebih dahulu. Untuk MACD-nya sendiri masih mengarah sideways, masih tengah-tengah. Jadi jika melihat dari pergerakan candle-nya, ini bisa dibilang sangat menarik. Lalu analisa teknikal yang keempat, di sini ada BHIT, Dimensi Investama Tbk. Untuk BHIT sendiri kemarin mengalami penurunan yang sangat tipis. Dia buka harga di 99 lalu closing di harga 98, yaitu masih berada di area supportnya dari 7 Juli 2021 kemarin. Bisa dibilang harga closing ini hari Kamis dan hari Jumat ini cukup rapi karena berada di daerah supportnya yang tadinya menjadi resisten, yang sekarang menjadi support. Lalu untuk target kenaikan BHIT sendiri berada di sekitar harga 103 yang tadinya merupakan resisten. 1, 2, 3, 4 jadi resisten sekitar harga 103, 104. Lalu jika harga 103 ini dapat tertembus, mungkin dengan volume yang cukup baik dan mengalami fluktuasi sesaat, maka target kenaikan selanjutnya berada di harga 121 yang menjadi resisten 2 kali dari saham BHIT ini. Akan tetapi jika pada minggu depan pergerakan malah turun, maka target penurunan pertama berada di 85. Jika 85 ini tertembus, maka teman-teman bisa melakukan cut loss terlebih dahulu bagi yang masih memiliki barang di harga cukup atas. Karena jika teman-teman mau masuk lagi, akan lebih baik jika spec buy di sekitar harga 76 yang merupakan support sebelumnya di pertengahan Juli kemarin. Jika harga 76 ini masih tertembus, lebih baik cut loss terlebih dahulu. Untuk MACD-nya sendiri masih mengarah ke bawah. Apabila terjadi dead cross,
bisa untuk diperhatikan untuk lebih berhati-hati karena beberapa hari kemarin sudah terbentuk 4 candle merah. Lalu untuk analisa teknikal selanjutnya ada Friend atau Smartfren Telekom. Di saham ini pada Jumat kemarin mengalami penurunan yang cukup tajam, ARB dari harga 149 ke harga 139. Akan tetapi masih ini tepat berada di daerah supportnya dari 24 Juni kemarin yang menjadi resisten kenaikan saat dia rally, lalu pada saat mencapai harga sekitar 137 dia langsung jatuh, atau bisa dibilang ini jadi resisten yang sekarang menjadi support. Apabila pada pergerakan harga minggu depan dia dapat memantul di harga ini, mungkin teman-teman bisa spek buy. Dan untuk target kenaikannya yang pertama ada di harga 156 yang beberapa kali menjadi resisten pada minggu kemarin. Lalu target kenaikan harga kedua tentu saja berada di 170. Apabila bisa tertembus di harga ini 170, maka Smartfren kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya yang bisa dibilang rally, karena dari histori pergerakan saham Smartfren ini sebelumnya juga ada resisten di harga yang cukup sama, yakni sekitar harga 168. Apabila bisa menembus sekitar harga 168-170 itu tersebut, maka saham Smartfren kemungkinan akan naik dengan sangat cepat. Akan tetapi jika pada pergerakan minggu depan Smartfren malah turun menjebol harga 137, maka teman-teman yang masih mau membeli saham Smartfren bisa spek buy di sekitar harga 127 yang tadinya menjadi area resistennya. Apabila 128-127 ini jebol atau pergerakannya masih melanjutkan penurunan ke bawah, akan lebih baik jika teman-teman keluar terlebih dahulu dari Smartfren. Jika melihat MACD-nya terlihat jelas setelah dead cross dia mengalami golden cross, lalu dia mengalami kenaikan yang sangat drastis melewati dua resisten sebelumnya. Lalu pada pergerakan 13 Agustus kemarin mengalami dead cross, maka bisa berhati-hati terlebih dahulu bagi yang ingin masuk. Lalu untuk analisa teknikal yang terakhir ada BBNI. Di sini BBNI bisa dibilang chartnya sangat rapi ya, memiliki resisten di sekitar harga 5.150 hingga 5.200-an yang tadinya merupakan support kuatnya setelah mengalami penurunan yang bisa dibilang sangat masif ya. Lalu sampai harga di sekitar 5.200-5.100 ini dia memantul, lalu memantul lagi. Nah, saat harga 17 saat pertengahan Juni kemarin dia mengalami penurunan yang sehingga menjebol supportnya dengan volume yang sangat-sangat tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata volume di hari-hari lainnya. Maka dari itu bisa dibilang ini support yang sangat kuat yang akhirnya menjadi resisten dua kali dari BBNI. Jika kita perhatikan BBNI ini terbentuk pola cup and handle sangat rapi dengan neckline-nya di harga support yang menjadi resisten. Akan tetapi
saat ingin mencoba menembus resisten ini, dia mengalami penurunan dengan volume yang kecil. Maka dari itu, bagi teman-teman yang tertarik mau spec buy, bisa beli di sekitar harga 5.000 yang merupakan harga psikologis atau harga bulat yang biasanya menjadi harga support yang kuat maupun resisten yang kuat. Akan tetapi jika pada pergerakan minggu depan malah turun dengan cepat dan menembus dan mencapai harga 4.600, disinilah teman-teman bisa menambah muatan karena di sini merupakan support yang kuat dari BPNI. Akan tetapi jika harga 4.600 sekitar harga 4.600 pun masih bisa tertembus ke bawah, akan lebih baik jika dibatasi dulu untuk kerugiannya. Untuk targetnya, BPNI memiliki target di harga 5.500 yang merupakan angka psikologis juga, angka genap yang tadinya menjadi resisten dan juga supportnya di Juni kemarin. Jika harga 5.500 tertembus, maka target kenaikan selanjutnya berada di 5.700. Untuk MACD-nya sendiri masih mengarah ke atas. Setelah dia golden cross di Juli kemarin, dia mengarah ke masih berada di atas terus. Maka penentuannya untuk minggu depan, apakah dia bisa menembus harga 5.100 atau malah turun ke bawah melewati harga 5.000. Sekian analisa dari The Everyday Trade. Analisa ini hanya berupa referensi, jadi tidak ada ajakan jual atau beli, tidak ada paksaan jual atau beli. Sebisa mungkin malah analisa ini dibandingkan dengan analisa teman-teman sendiri, supaya kita bisa sama-sama belajar. Apabila ada analisa dari teman-teman yang berbeda dengan saya, mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih.